Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai rasio likuiditas, yang mana pada materi kali ini akan dijelaskan atau dipaparkan oleh kelompok kami, yang mana terdiri dari 3 orang, yakni yang pertama Ayu Sintaria, yang kedua Zainal Abidin, yang ketiga Muhammad Dinun. Terima kasih. Yang pertama yakni pengertian rasio likuiditas. Menurut Westo, rasio likuiditas atau liquidity ratio sendiri itu merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, yakni utang, yang mana utang tersebut itu dalam jangka waktu yang pendek. Nah, artinya sendiri, apabila perusahaan tersebut itu ditagih, maka perusahaan akan mampu membayar utang tersebut, terutama utang yang sudah jatuh tempo. Nah, lalu likuiditas. Likuiditas itu merupakan biaya yang ditanggung oleh pemodal jika ingin menjual sekuritasnya secara cepat. Lalu, rasio yang rendah itu akan menunjukkan risiko likuiditas yang tinggi. Sedangkan rasio yang tinggi itu menunjukkan adanya kelebihan aktiva lancar, yang mana akan mempunyai pengaruh yang tidak baik terhadap profitabilitas perusahaan. Nah, contohnya sendiri itu seperti rumah. Rumah itu dianggap tidak liquid daripada sekuritas. Karena untuk menjual rumah dan memperoleh fair price itu akan memerlukan waktu yang lebih lama. Yang selanjutnya adalah tujuan dan manfaat rasio likuiditas. Yang pertama adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar hutang yang segera jatuh tempo. Yang kedua adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan dan piutang. Yang ketiga adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar. Yang keempat adalah untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Yang kelima adalah untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang. Yang keenam, sebagai alat perencanaan ke depan terutama berkaitan dengan perencanaan kas dan hutang. Yang ketujuh adalah untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkan di beberapa periode. Yang ketujuh adalah untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan dan masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar. Yang terakhir adalah menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya. Selanjutnya, macam-macam rasio likuiditas. Jadi yang pertama adalah rasio lancar. Rasio lancar ini digunakan untuk mengetahui kesanggupan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Yang selanjutnya, rasio cepat. Rasio cepat ini digunakan untuk menunjukkan besarnya alat yang paling liquid untuk melunasi utang lancar. Yang selanjutnya, rasio kas. Rasio kas ini untuk mengukur seberapa besar uang yang siap untuk membayar utang-utangnya. Yang selanjutnya yaitu rasio perputaran kas. Jadi rasio perputaran kas ini digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan juga membiayai penjualan. Yang selanjutnya inventory to net working capital. Jadi itu adalah untuk mengukur dan membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dan dengan modal kerja perusahaan. Yang selanjutnya adalah current ratio atau rasio lancar. Current ratio menunjukkan sejauh mana aktiva lancar mampu menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Ada formula atau rumus dari current ratio itu sendiri, yaitu aktiva lancar atau current asset dibagi dengan kewajiban lancar atau current liabilities. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar, semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya. Yang selanjutnya adalah contoh kasus dan analisis pada rasio lancar. Pada tahun 2016, total aktiva lancar adalah 1.200
640 dan total utang lancarnya adalah 750. Pada tahun 2017 total aktiva lancar adalah 1340 dan total utang lancarnya atau current liabilities adalah 750. Di sini kita akan coba menghitung untuk tahun 2016. Sesuai dengan rumus tadi bahwasanya aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar atau utang lancar. Pada tahun 2016 utang lancarnya 1640, jadi dibagi dengan utang lancar pada tahun 2016 yaitu 750. Sama dengan 2,18 kali atau 2,2 kali. Artinya, jumlah aktiva lancar sebanyak 2,2 kali hutang lancar. Atau setiap Rp1, hutang lancar dijamin oleh Rp2,2 aktiva lancar. Atau 2,2:1. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah rasio cepat atau quick ratio. Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling liquid mampu untuk menutupi hutang lancar. Semakin besar rasio ini, maka semakin baik kondisi dari perusahaan. Adapun rumus dari atau formula dari rasio cepat atau quick ratio yaitu aktiva lancar atau current asset dikurangi persediaan atau inventory dibagi dengan utang lancar atau current liabilities. Yang selanjutnya adalah contoh kasus dan analisis dari rasio cepat. Pada tahun 2016, total aktiva lancar atau current asset adalah 1640. Total utang lancar atau current liabilities pada tahun 2016 adalah 750, sedangkan persediaan atau inventorinya pada tahun 2016 adalah 250. Pada tahun 2017, total aktiva lancar adalah 1340 dan total hutang lancarnya atau current liabilities adalah 750, sedangkan persediaan atau inventorinya pada tahun 2017 adalah 310. Kita akan menghitung untuk tahun yang 2016. Sesuai dengan rumus tadi bahwasanya aktiva lancar dikurangi dengan persediaan atau inventory dibagi dengan hutang lancar, yaitu total aktiva lancar pada tahun 2016 adalah 1640 dikurangi dengan persediaan yaitu 250 dan dibagi dengan total hutang lancar atau current liabilities yang 750. Jadi sama dengan 1,85 kali. Artinya jumlah aktiva lancar liquid sebanyak 1,8 kali hutang lancar atau setiap Rp1 hutang dijamin oleh Rp1,8 aktiva lancar dengan 1,8:1. Terima kasih. Nah, yang selanjutnya yakni cash ratio atau rasio kas. Nah, untuk formulanya bisa kita lihat pada PPT, yakni kas ditambah dengan bank lalu dibagi dengan utang lancar. Nah, kita lihat ya, ada catatan yakni 50%. 50% ini adalah rata-rata untuk perusahaan industri. Apabila terlalu tinggi atau rendah dari 50% gitu, lebih tinggi atau lebih rendah dari 50%, maka kurang baik untuk perusahaan. Lalu contoh kasus dan analisanya. Nah, bisa kita lihat pada tabel laporan komponen laporan keuangan. Nah, pada tahun 2016, total aktiva lancar atau current asset berjumlah 1640. Lalu, total utang lancar atau current liabilities berjumlah 750. Lalu kas berjumlah 250 dan yang terakhir giro atau bank berjumlah 350. Nah, komponen laporan keuangan tersebut lalu kita masukkan kepada formula yang tadi, yakni kas ditambah dengan giro atau bank lalu dibagi dengan total utang lancar. Nah, jadi bisa kita lihat kan, 250 itu dari kas, lalu 350 dari giro atau bank, lalu 750 dari total
utang lancar. Nah, 250 ditambah dengan 350 lalu dibagi dengan 750, hasilnya itu 0,80. Nah, dikali menjadi 80%. Nah, kita analisis. Artinya 0,80 tadi itu kemampuan perusahaan memenuhi utang lancar dengan kas dan giro adalah setiap 1/1 rupiah utang lancar dijamin dengan 0,8 rupiah kas dan giro bank. Nah, yang selanjutnya yakni rasio perputaran kas atau cash turnover ratio. Arti perhitungan. Apabila rasio perputaran kas tinggi, maka perusahaan tidak mampu membayar tagihan. Nah, apabila perputaran kas rendah, berarti kas yang tertanam pada aktiva yang sulit dicairkan dalam waktu singkat, sehingga perusahaan harus bekerja keras dengan kas yang lebih sedikit. Nah, untuk formulanya atau rumusnya itu sebagai berikut, yakni penjualan bersih dibagi dengan modal kerja bersih. Lalu rata-rata industri untuk perputaran kas yakni adalah 8%. Nah, lalu contoh kasus dan analisisnya. Nah, kita lihat pada tabel komponen laporan keuangan pada tahun 2016. Nah, bisa kita lihat total aktiva lancar atau current asset adalah 1.640. Lalu total utang lancar yakni current liabilities berjumlah 750. Lalu penjualan bersih atau net sales berjumlah 5.950. Nah, tabel laporan-laporan tadi kita masukkan kepada formula rasio perputaran kas, yakni penjualan bersih dibagi dengan modal kerja bersih. Nah, kita masukkan penjualan bersih yakni berjumlah 5.950 lalu dibagi dengan modal kerja bersih. Nah, di sini kan nggak ada kan modal kerja bersih. Nah, modal kerja bersih itu sama dengan total aktiva lancar dikurangi dengan total utang lancar, itu sama dengan modal kerja bersih. Nah, kita lihat kan 5.950 dibagi dengan 1.640 dikurangi 750. Nah, hasilnya adalah 6,68. Lalu dikali menjadi 6,7%. Nah, kita analisis. Artinya setiap 1 rupiah modal kerja itu mengandung 6,7 dari penjualan bersih. Jadi untuk formulanya yaitu inventory dibagi current asset dikurangi current liability, dan biasanya itu untuk rata-rata industri untuk inventory to net working capital adalah 30%. Jadi kalau misal di bawah atau di atasnya itu perusahaan tersebut kurang baik. Jadi sesuai dengan contoh kasus dan analisanya, komponen laporan keuangan sudah yang tertera di tabel. Kita langsung hitung di 2016. Dan di 2016 persediaannya 250 dibagi total aktiva lancar atau current assetnya 1.640 dikurangi 750 dari total utang lancar. Ketemunya 0,28. Jadi kalau dipersenkan itu ketemu 28%. Dan untuk analisanya setiap 1 rupiah Jadi untuk analisanya setiap 1 rupiah modal kerja bersih mengandung 0,28 dari persediaan.